Pada awalnya, para siswa tampak kikuk melihat Nenek Mariyati duduk di antara mereka. Namun guru kelas memperkenalkan Nenek Mariyati sebagai teman baru yang ingin belajar bersama mereka. Media lokal datang meliput dan kisahnya menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh semangat belajar Nenek Mariyati, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mengejar ilmu. Kehadiran Nenek Mariyati di sekolah juga membawa perubahan besar di desanya. Orang dewasa yang sebelumnya buta huruf mulai tertarik untuk belajar membaca dan menulis. Nenek Mariyati tinggal di sebuah desa kecil di pedalaman Indonesia. Sejak kecil, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersekolah karena kondisi ekonomi keluarganya. Sebagai anak tertua, dia harus membantu orang tuanya bekerja di ladang dan mengurus adik-adiknya. Pendidikan menjadi sesuatu yang hanya dapat dia impikan. Setelah usianya menginjak 90 tahun, Nenek Mariyati menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah bersama cucu-cucunya. Setiap hari, dia melihat cucu-cucunya membawa buku cerita dari sekolah dan meminta dibacakan cerita. Sayangnya, karena tidak bisa membaca, Nenek Mariyati merasa sangat sedih dan tidak mampu memenuhi keinginan mereka. Perasaan ini mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang berani. Keputusan bersekolah kembali. Pada suatu hari, Nenek Mariyati berbicara dengan anak-anaknya dan menyampaikan keinginannya untuk kembali bersekolah. Tujuannya sederhana. Ia ingin belajar membaca, menulis, dan menghitung agar bisa membacakan cerita untuk cucu-cucunya dan membantu mereka belajar. Anak-anaknya mendukung penuh keinginan tersebut. Pada awal tahun ajaran baru, Nenek Mariyati dengan penuh keberanian pergi ke sekolah dasar di desanya. Dia bertemu dengan kepala sekolah dan menyampaikan keinginannya untuk mendaftar. Awalnya, pihak sekolah terkejut dengan permintaan ini, mengingat usia Nenek Mariyati yang sudah lanjut. Namun, kepala sekolah melihat ketulusan dan tekad yang luar biasa dari Nenek Mariyati dan akhirnya mengizinkannya untuk mendaftar sebagai murid. Hari pertama bersekolah. Hari pertama masuk sekolah menjadi hari yang sangat emosional. Nenek Mariyati mengenakan seragam sekolah dasar berwarna merah dan putih, lengkap dengan topi dan tas sekolah yang diberikan oleh kepala sekolah. Ia duduk di kelas 1 bersama anak-anak yang rata-rata berusia 6 dan 7 tahun. Pada awalnya, para siswa tampak kikuk melihat Nenek Mariyati duduk di antara mereka. Namun guru kelas memperkenalkan Nenek Mariyati sebagai teman baru yang ingin belajar bersama mereka. Perlahan, anak-anak pun mulai menerima dan menyambutnya dengan senyuman hangat. Perjuangan belajar yang penuh semangat. Setiap hari, Nenek Mariyati mengikuti pelajaran di kelas dengan penuh antusiasme. Meskipun pada awalnya ia kesulitan mengingat huruf-huruf dan angka, ia tidak pernah menyerah. Dia selalu duduk di bangku depan dan memperhatikan guru dengan seksama. Di rumah, dia sering meminta bantuan cucu-cucunya untuk mengulang pelajaran. Momen ini justru menciptakan hubungan yang lebih erat antara Nenek Mariyati dan cucu-cucunya. Mereka merasa bangga bisa membantu neneknya belajar, dan Nenek Mariyati mulai bisa mengenali huruf-huruf dan perlahan-lahan belajar mengeja. Dukungan dari masyarakat. Kehadiran Nenek Mariyati di sekolah dengan cepat menjadi berita di desa. Para orang tua murid yang mengetahui cerita ini merasa sangat tersentuh. Mereka melihat betapa pentingnya pendidikan bagi Nenek Mariyati, dan ini membuat mereka lebih termotivasi untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka.
Kepala desa dan warga sekitar juga mulai memberikan dukungan dengan membantu keperluan sekolah Nenek Mariyati, seperti membelikannya alat tulis dan buku. Banyak dari mereka yang terinspirasi oleh semangat Nenek Mariyati dan merasa bahwa tidak ada kata terlambat untuk belajar. Menginspirasi orang dewasa untuk belajar. Setelah beberapa bulan belajar, Nenek Mariyati akhirnya mampu membaca kalimat-kalimat sederhana. Suatu hari, ketika cucu-cucunya meminta dibacakan cerita, Nenek Mariyati berhasil membaca sebuah buku cerita anak dengan lancar. Momen ini sangat mengharukan. Cucu-cucunya memeluk Nenek Mariyati dengan penuh kebahagiaan, dan dia merasa bahwa usahanya terbayar lunas. Kabar tentang pencapaian Nenek Mariyati kemudian menyebar luas. Media lokal datang meliput, dan kisahnya menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang terinspirasi oleh semangat belajar Nenek Mariyati, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk mengejar ilmu. Kehadiran Nenek Mariyati di sekolah juga membawa perubahan besar di desanya. Orang dewasa yang sebelumnya buta huruf mulai tertarik untuk belajar membaca dan menulis. Bahkan, pihak sekolah dan pemerintah desa membuka kelas belajar malam khusus untuk orang dewasa yang ingin belajar seperti Nenek Mariyati. Teladan bagi masyarakat. Nenek Mariyati juga sering diundang untuk berbicara di acara-acara lokal sebagai contoh nyata tentang semangat belajar dan tekad yang kuat. Dia selalu mengatakan bahwa pendidikan adalah hal yang sangat berharga dan tidak ada kata terlambat untuk mulai belajar. Hingga kini, Nenek Mariyati terus belajar di sekolah. Dia menjadi teladan bagi para siswa dan masyarakat di desanya. Tekad dan semangatnya mengajarkan semua orang bahwa pendidikan adalah hak semua orang, terlepas dari usia atau latar belakang. Dia berhasil membuktikan bahwa meskipun usia sudah senja, semangat untuk belajar tidak pernah pudar. Kisah Nenek Mariyati ini sangat menyentuh hati banyak orang karena menekankan bahwa pendidikan tidak mengenal batas usia. Keinginannya untuk belajar demi cucu-cucunya menjadi contoh luar biasa tentang cinta keluarga dan semangat belajar yang tidak pernah padam. Semangat Nenek Mariyati adalah bukti nyata bahwa selama ada keinginan, tidak ada yang tidak mungkin.